Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teja Altaf. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai saat ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Like juga videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau kontennya bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang belajar Photoshop CC 2020 untuk pemula, dari mulai buka Photoshopnya, kemudian membuat kanvas baru dan lain sebagainya. Kita langsung aja ke videonya. Nah, setelah kalian download dan install aplikasi Photoshopnya, kemudian kalian klik 2 kali untuk membuka aplikasi Photoshopnya. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kanvas baru. Nah, kanvas adalah dokumen tempat membuat desain baru, di mana di dalamnya bisa kita letakkan foto, atau bisa juga menulis teks, atau juga langsung menggambar objek-objek ilustrasi yang menarik. Nah, caranya adalah kita pergi ke file di sini, kita file, kemudian pilih new. Nah, di sini ada preset ukuran yang sudah disediakan oleh aplikasi Photoshopnya. Nah, yang pertama ada recent. Recent di sini adalah kanvas dengan ukuran yang akhir-akhir ini kita gunakan. Nah, seperti ini saya pernah menggunakan ukuran-ukuran ini, maka akan muncul di sini. Kemudian di sini ada shaped. Nah, shaped ini adalah kanvas dengan ukuran yang sudah kalian simpan, dan maka akan muncul di sini. Nah, selanjutnya di sini ada foto. Foto ini adalah kanvas dengan ukuran standar foto cetak. Nah, di sini ada landscape 3x2, landscape 6x4, kemudian ada potret 4x6, potret 5x7 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada print. Print di sini adalah kanvas dengan ukuran kertas cetak seperti letter, legal, tabloid, A4, A3 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada art dan illustration. Ini adalah kanvas dengan ukuran mengikuti kanvas untuk lukisan, ilustrasi dan media artistik lainnya. Nah, di sini ada 1000 pixel, 2000 pixel dan yang lain sebagainya. Kemudian di sini ada web. Web ini adalah kanvas dengan ukuran mengikuti standar desain website. Selanjutnya ada mobile. Mobile di sini adalah kanvas dengan ukuran smartphone. Di sini ada untuk iPhone, ada iPad, ya, seperti itu. Ada buat Android juga. Yang terakhir di sini ada film dan video. Film dan video ini adalah kanvas dengan ukuran mengikuti format video mulai dari HDTV, HDP dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di antara ukuran semua ini tidak ada yang cocok, kalian juga bisa pilih ukuran sendiri dengan pakai preset detail di sini. Ya, preset detail di sini kita bisa kasih nama kanvasnya di sini. Kemudian di sini ada weight. Weight ini untuk mengatur ukuran lebar kanvas. Kemudian height ini untuk mengatur tinggi kanvasnya. Kemudian di sini juga ada resolusi.
Resolusi di sini adalah untuk mengatur ukuran resolusi dalam satuan pixel per in. Kemudian di sini ada color modenya. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada RGB, CMYK dan lain sebagainya. Nah, untuk RGB sendiri ini RGB ini untuk desain desktop seperti website, icon, ilustrasi digital, interface aplikasi smartphone, atau desain untuk keperluan movie atau video untuk penggunaan RGB. Kemudian untuk CMYK color ini untuk desain printing seperti sampul buku, poster, brosur dan lain sebagainya. Nah, untuk dicetak kita pakai CMYK color. Yang selanjutnya ada grayscale. Grayscale ini untuk desain dengan warna hitam putih dan skala abu-abu. Jadi kalau misalkan kita mau buat hitam putih, kita pakai grayscale. Nah, selanjutnya di sini ada bitmap. Bitmap ini untuk desain desktop yang lebih mengarah pada lingkungan Microsoft Windows ya. Yang selanjutnya ada Live Color. Nah, untuk pengeditan foto digital, tapi ini jarang digunakan sih. Kita misalkan pakai RGB color di sini. Nah, kemudian di sini ada background content. Background content ini defaultnya adalah warna putih, tapi kita juga bisa ganti warna dengan warna lain. Kalau serasa sudah cukup pengaturannya, ukuran kanvasnya, kita klik create di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa save file yang sudah kita edit. Misalkan ini kita sudah kita edit nih, mau kita save, kita bisa dengan cara yang pertama pakai shortcutnya adalah Shift, Ctrl dan S, maka akan muncul seperti ini. Atau bisa juga kita pergi ke file, kemudian kita pilih save as, maka akan muncul dialog seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa ubah namanya, misalkan ubah, kemudian di tipenya juga bisa kita rubah, formatnya bisa PSD, bisa juga JPG, kemudian PNG, tergantung kebutuhan kalian. Kalau filenya buat diedit lagi, kalian bisa pilih PSD, jadi nanti bisa diedit kembali. Kalau misalkan filenya mau langsung diupload ke sosial media, kalian pilih JPG, kemudian setelah itu klik save. Nah, di sini quality-nya 12 seperti ini aja, klik OK. Nah, sudah beres, kita save. Selanjutnya kita juga bisa membuka file yang sudah kita save atau membuka file baru yang mau kita edit. Caranya adalah kita bisa pakai shortcut Ctrl O, CTRL-O seperti ini, atau bisa juga kita pergi ke file, kemudian open. Nah, di sini kita bisa buka foto atau file baru. Misalkan saya pilih yang ini, kemudian klik open. Nah, setelah terbuka gini, kita juga bisa mengatur ulang ukuran fotonya ini. Caranya adalah kita pergi ke image, kemudian di sini ada image size, kita klik image size. Nah, di sini ada dialog lagi seperti ini. Di sini ada width ini untuk ukuran lebar, kemudian ada height untuk ukuran tingginya, dan di sini ada resolusinya. Di sini juga ada ukuran satuan milimeter, sentimeter atau pixel. Misalkan kita akan rubah nih yang width-nya lebar, yang lebarnya kita geser seperti ini misalkan. Kalau sudah, kita klik OK.
Nah, maka dia ukuran fotonya akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya, selain merubah ukuran gambar, kita juga bisa merubah ukuran kanvasnya. Caranya adalah kita pergi ke image, kemudian pilih canvas size. Nah, di sini ada dialog lagi nih, ada width untuk lebar kanvas, kemudian ada height untuk ukuran tinggi kanvas, dan ada anchor juga di sini. Untuk kita akan coba ubah yang width-nya, kita perbesar yang width-nya, yang lebarnya. Kemudian di sini anchor-nya, kalau untuk posisinya di tengah, kita tidak usah rubah. Misalkan kalau kita posisikan di tengah gini, kita klik OK, maka dia akan menambah ukurannya ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau misalkan kita klik ke image, kemudian canvas size, nah di sini kita rubah width-nya ke 1500 misalkan. Kemudian yang anchor-nya kita rubah, kita klik yang kanan ini. Nah, kalau kita klik yang kanan ini, maka dia akan merubah ukuran size yang sebelah kiri. Kita klik OK. Nah, jadi dia akan menambah ukuran size-nya yang sebelah kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa nge-zoom in atau zoom out gambar. Cara yang pertama adalah kita di pojok kiri sini nih ada angka 50%, kita blok, kemudian kita scroll mouse ke belakang untuk memperkecil. Lihat angkanya nih turun, kemudian ke depan untuk memperbesar. Nah, kalau misalkan cukup segini, kita klik di sembarang, nah, maka akan memperbesar seperti ini. Nah, kemudian bisa juga dengan cara kita klik Alt di keyboard, kemudian di scroll ke belakang untuk memperkecil dan ke depan untuk memperbesar. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan panel navigator yang ada di sebelah kanan sini nih. Nah, kita bisa klik kemudian geser di sini. Atau kalau misalkan panel navigator itu panel navigator ini tidak muncul, kita bisa pergi ke window. Dan misalkan panel navigatornya nggak ada nih, nah, kita pergi ke window, kemudian di sini cari navigator, maka akan muncul navigator seperti ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Mungkin sampai seperti ini dulu untuk video yang sekarang, dan video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tool-tool di Photoshop ini, dan tool-tool Photoshop dan fungsinya, kemudian cara menggunakannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.